itu sekarang itu sudah ada jalan pesawat, ya, ada jalan ada jalan mobil, ada juga kereta. Tetapi di Jepang itu selama 3 tahun itu menyelidiki. Jadi sekarang ini menawarkan bahwa dia ini untuk kereta cepat ke Bandung. Ini sepanjang 185 km dengan investasi 80 juta dengan bunga 0,1%. Terus 70% ini diberikan suatu pinjaman dan 3% hibah. Ini saya melihat bahwa saya tanya waktu dubes undang saya bahwa kenapa kok di sini? Iya, karena saya hitung tuh satu orang itu bisa $18. $18 itu kira-kira 250.000. Tapi Cina juga menawarkan, itu menawarkan tapi masih bunganya 1,1%. Hanya bedanya kalau dengan Jepang itu dia dijamin oleh pihak pemerintah, kalau di Cina itu nggak dijamin. Jadi dubesnya juga datang ke kami. Jadi para dubes ini bersaing. Jadi waktu saya ketemu presiden, saya tanya, Presiden bagaimana ini konsepnya? Wah, Pak Tua, ini presiden Xi Jinping ini telepon saya adu supaya dia mau turun. Sekarang dalam rangka turun. Sekarang Perdana Menteri Jepang Mr. Abe telepon saya juga. Saya bilang, lu turunin lagi dong. Saya bilang, Pak, saya ingat waktu zamannya Soeharto itu dikenal adalah triangle, yaitu Batam, Singapura, Malaysia. Itu selalu diadu sama almarhum Presiden Soeharto. Saya sampaikan kepada beliau, Pak, jadi kalau Bapak adu ini, Pak, saya hormat betul-betul. Wah, terima kasih Pak Ketua. Asal DPR dukung, kami akan kerja terus. Tapi saya dengan Pak Fadlizon mikir, tunggu dulu. Kalau seandainya itu ternyata salah satu kalah, bagaimana ini? Nah, jadi kalau Jepang, saya nggak mau. Saya hanya maunya adalah Jawa Barat. Tapi ini kan ada yang tujuannya adalah ke Jawa Timur itu. Tapi dua-duanya masih keras. Nah, ini hal-hal yang kita selalu ingin menarik investor-investor asing, sehingga kita juga ingin juga para investor yang ada di Amerika. Makanya kalau kita nggak menarik investor, kita akan keadaannya makin bahaya. Makanya kemarin saya bersama-sama Pak Fadlizon dan teman-teman yang lain, kenapa kok kita datang kepada Donald Trump yang sekarang lagi heboh betul-betul? Karena kita melihat begini, simpel. Donald Trump ini habis menandatangani kerjasama di dalam investasi di Bogor dan di Bali. Dia ingin membuat hotel, mau bikin golf course, bikin properti. Jadi waktu kita diundang, ini hal-hal yang mungkin wah kita mesti apresiasi. Jadi kita datang ke sana di lantai 26. Itu kita datang itu dengan riang, disuguhin makanan dan lain-lain ya. Ini yang hadir ini berpikir Donald Trump ini kayak apa gitu. Ternyata begitu dia datang sama anaknya, begitu ramahnya. Dia memuji Indonesia, memuji juga agama kita yang dikira bahwa ini Donald Trump ini anti-Islam. Nggak benar. Jadi ini ya isu-isu yang selalu membuat menyusahkan negara kita sendiri. Jadi pada saat kita turun, itu mau keluar, dia masih undang kita. Nanti lihat dong konferensi pers. Kita kan begitu keluar, kaget juga. Di sana sudah begitu banyaknya manusia dan pers, kita nggak bisa keluar. Tahu-tahu di konferensi pers, begitu selesai dilihat saya, ditarik. Wah, inilah ketua DPR kawan saya baru ketemu. Dia adalah powerful di Indonesia. Nah kita mau bicara apa lagi? Kecuali bicara, ya bagus. Nah inilah keadaan. Wah nanti di Indonesia diisukan, wah ini kita mendukung Donald Trump. Ini gak bisa kita mendukung Donald Trump. Karena yang bisa mendukung adalah rakyat Amerika. Jadi ini hal-hal yang saya lihat. Pentingnya kalau DPR itu mengadakan komunikasi buat rakyat.
Bukan hanya kepada rakyat yang paling rendah, tetapi juga diaspora. Kita harus ketemu pada ini Indonesian American Business Council, kita harus ketemu. Bahkan kita ketemu presiden di sini pun kita harus ketemu Donald Trump, Hillary, kita harus ketemu. Kita nggak ada masalah karena DPR itu harus ketemu rakyat dengan segala macam kaidah-kaidahnya. Jadi ini hal-hal yang kita bisa lihat bahwa dengan beberapa hal dalam situasi ekonomi yang sekarang ini, memang saya melihat bahwa keadaan politik di Indonesia, kita lihat bahwa saat sekarang ini hubungan yang indah antara DPR dengan pemerintah itu masih kita akan lanjutkan. Tetapi kritik tetap kritik. Kalau Pak Fadlizon ini, itu kalau ketemu presiden itu belum bertanya saya itu, Pak Fadlizon gimana? Karena apa? Pak Fadlizon itu bahaya begini, begitu keluar dikritik juga presiden, dihantam juga presiden. Hal yang salah dikritik gitu. Jadi kritik itu bukan masalah yang harus ditakutkan, tapi hal yang membangun. Jadi wakil-wakil saya semua sama itu, dari Pak Fahri juga gitu. Bahkan presiden selalu nanya, kita akan ada pertemuan di istana dengan seluruh menteri dan lembaga negara. Yang ditanyakan, Pak Ketua, jangan lupa Pak Fadlizon, Pak Fahri, tolong hadir. Karena apa? Ini yang bisa langsung mengkoreksi pemerintah. Karena apa? Para menteri-menteri kita sekarang itu memang perlu adanya evaluasi. Jadi keadaan ekonomi kita tergantung juga program menteri-menteri kita. Menteri-menteri kita ini dengan ada nomenklatur kita yang baru membuat sulit kepada kita yang ada di DPR. Karena di dalam APBN negara kita harus menyesuaikan. Padahal yang pertama kali waktu perubahan nomenklatur di Menteri Kehutanan itu kita nggak setuju itu adanya penggabungan. Karena itu beda ini nafasnya. Tapi presiden tetap paksakan. Ya kita tetap ikut. Ya udah presiden, kita ini demi kemajuan untuk Indonesia, kita ikuti. Ya akibatnya keadaan kita ini perlu adanya menteri-menteri ekonomi kita ini secara baik. Kemarin sudah ada reshuffle, kita udah bersyukur ada di reshuffle. Tapi baru di reshuffle 1 hari itu si Ramli udah koreksi habis-habisan. Ini tidak boleh beli pesawat Garuda yang pada Amerika. Padahal saya telepon itu ke Ibu Rini ya, dan juga kita waktu itu Presiden Pak Fadlizon dan Pak Fahri tanya pada Presiden, Pak Presiden, bagaimana tuh si saudara Ramli sudah koreksi? Pak Yusuf Kala bilang, loh ini baru tanda tangan kontrak, belum mengadakan beli. Nanti kalau memang itu bagus untuk dalam negeri, ya untuk dalam negeri. Jadi ini yang sering-sering menteri kita cepat menyampaikan belum ada evaluasi. PLN ini 35.000, kapan ini jalan? Padahal PLN kita itu dalam rangka tender semua. Tahun ini kita tender ini ada 10.000 kita bisa laksanakan. Jadi kalau 10.000 megawatt itu akan memberikan pemasok juga investor-investor dari luar negeri yang sudah dari Cina, dari Jepang, dari Korea. Itu semua sudah menuju ke sana. Jadi menteri-menteri kita itu kadang-kadang terlalu gampang untuk menyampaikan yang belum ada evaluasi. Ini membuat suasana politik kita itu pasti ada suatu perubahan-perubahan. Nah, untuk itulah ke depan tentu kita harapkan di dalam Indonesian American Business Council yang dibawa Pak Harijo ini akan memberikan suatu kontribusi besar. Harapan saya tentu kita akan mendukung segala langkah-langkah. Yang paling penting adalah pemerintah saat sekarang bagaimana mencari kemudahan-kemudahan. Pembicaraan saya waktu dengan presiden waktu belum dilantik, pertama kali saya tanya, Presiden, kenapa sih kok bikin tol laut? Apa tol laut itu? Tapi secara masuk di akal, oh iya Pak, saya bikin tuh jalur-jalur ekonomi. Jadi setiap pelabuhan di sini kan ada direktur port di sini, itu kita akan bangun sehingga adanya sentra-sentra ekonomi. Namanya tol laut. Jadi orangnya simpel tapi betul bilangnya tol laut, padahal itu memang untuk kereta-kereta atau untuk apa? Kapal-kapal yang bisa untuk menunjang ekonomi gitu. Dan kedua hal, saya tanya lagi, bagaimana pajak?
pajak itu problem kita. Di Singapura itu 17% ya, pajak PPh kita. Kita 25%. Bagaimana Indonesia mau cepat untuk naik? Investor kita udah kebingungan karena pajak kita itu tinggi. Jadi akhirnya Presiden bilang, Pak, kalau mau dirubah adalah PPh. Kedua ada tax amnesty. Pak Ketua, kalau Pak Ketua setuju, saya akan gebrak bahwa nanti di 70 tahun di ini 17 Agustus itu tax amnesty sudah kita harus lakukan. Kita semangat juga, oke Pak, saya akan runding dengan wakil-wakil saya akan runding dengan anggota DPR untuk mendukung, karena di dalam undang-undang itu bisa dari pemerintah, bisa juga dari pihak DPR itu sendiri. Itu sampai sekarang rapat bolak-balik, akhirnya nggak jadi, bisa jadi nggak jadi gitu, kira-kira begitu. Jadi Menteri Keuangan kita panggil, datang ke Gubernur BI kita panggil ya. Gubernur BI juga kita panggil, kita tanya, bagaimana ini? Banyak yang menjadi masalah begini. Ini menyangkut ekonomi kita. Kita terima dolar di sini, termasuk di KBRI, kedutaan-kedutaan. Kita punya PNBP terima dolar. Begitu sampai di Indonesia, ya, itu kita harus tukarkan rupiah dulu. Baru kita kembalikan ke negara tersebut dulu. Jadi kita rugi dolar itu sampai ratusan miliar gitu. Saya tanya sama Gubernur BI, ini Gubernur, kalau begini bagaimana? Wah, ini undang-undang. Coba mana undang-undangnya? Padahal kalau kita baca dalam undang-undang itu biasa sekali. Jadi keadaan dolar kita ini semakin kita tidak bisa memenuhi. Memang gubernur kita terus ada dan meskipun independen, tapi ada hal-hal yang buffer stock itu kapan itu dilepas? Sekarang ini dari 120 miliar US dollar. Sekarang itu sudah turun menjadi 107. Malaysia itu sudah 95. Kita masih baik. Nah, maka saya bilang sama Gubernur BI, Anda hati-hati. Itu Presiden itu lagi kesel Pak Anda itu. 4 kali saya ketemu, ngomongin Anda terus. Ya, yang benar Pak katanya. Nah, kalau nggak benar Anda cepat aja minta waktu. Yang diomongin ini. Rupanya dia minta waktu. Tapi sebelumnya saya kasih tahu ke Pak Luhut kasih tahu ke Presiden. Pak, itu Gubernur BI habis diomel-omelin tuh Pak. Oh iya, apa? Dia ceritakan. Tawa dong Presiden. Ternyata minta waktu ke dia. Wah, ketemu Presiden langsung ngomong karena datanya kan udah tahu. Dimarahin betul lah. Keluar dari sana Gubernur telepon saya. Wah Pak Ketua, betul saya dimarahin. Saya pikir saya tiap ketemu dipuji-puji. Anda itu nggak tahu tuh orang Solo ya begitulah kira-kira begitu. Jadi situasi-situasi yang menurut saya ya buat teman-teman tuh perlu adanya kita kaji suasana ekonomi kita. Tapi khusus buat diaspora atau buat Indonesian American Business Council ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ya buat diaspora. Yang pertama adalah yaitu yang berkaitan dengan masalah apakah perlu diaspora itu ada badan pemerintah yang mengurusi diaspora. Karena begini, kalau di negara-negara lain ada 20 negara